Ya, pemirsa, kabar baik datang dari dunia investasi di tanah air. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal kedua tahun ini mencapai 349,8 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sekitar 15% secara tahunan dan mampu menyerap 464 ribu tenaga kerja di Indonesia. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai 349,8 triliun rupiah. Angka ini naik 15% secara tahunan dan mampu menyerap hingga 464 ribu tenaga kerja. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan realisasi investasi kuartal 2 didominasi oleh penanaman modal asing sebesar 53,3% atau setara 186,3 triliun. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 46,7% atau setara 163,5 triliun rupiah. Bahwa target investasi kita di kuartal kedua mencapai 349,8 triliun. Ini realisasi di kuartal kedua, di mana tumbuh secara Q&Q 6,3%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama, itu tumbuh sekitar 6,3%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, pada periode yang sama, itu tumbuh 15,7%. Saya bersyukur bahwa sekalipun kondisi kita memasuki tahun politik, tapi trust global, trust pengusaha dalam negeri tetap masih ada untuk pembangunan dalam negara kita. Adapun hingga semester 1 2023 ini realisasi investasi mencapai 678,7 triliun rupiah atau setara 48,5% dari target tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan realisasi investasi Indonesia yang sudah mencapai 678 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Ya, halo, selamat pagi Prof. Didin. Halo, selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Baik, salam sehat Prof. Salam sehat kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan bicara mengenai dunia investasi di Indonesia. Kita akan review terlebih dahulu nih Prof. Bagaimana kinerjanya di sepanjang semester 1 2023. Tadi sudah disampaikan 678,7 triliun rupiah begitu nilai investasi di sepanjang semester 1 tahun 2023. Silakan Prof. Iya, tentu saja selamat ya ke Mininvest yang sangat lincah ini, Pak Bahlil Lahadalia, bahwa pencapaian ini tentu saja merupakan good news ya bagi perekonomian yang bisa mendongkrak pertumbuhan tentu saja, karena situasi konsumsi ya sekarang ini rada tertekan ya, di mana konsumsi masih mendominasi struktur PDB kita sekitar 57-58% lah. Sementara investasi kan baru sekitar 30%. Jadi kalau ini realisasi ini meningkat ya sekitar 15% gitu, akan berdampak tentu saja pada pertumbuhan ekonomi. Tapi ini adalah ada berbagai catatan kritis buat saya. Oke. Ya, bisa saya sampaikan langsung? Baik, silakan nih, kira-kira apa saja yang menjadi catatan dari Prof. Didin begitu ya terkait dengan kinerja investasi Indonesia? Jadi kalau lihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap ya dibanding dengan jumlah investasi selama 2023 ini sampai bulan Juni ya, catatannya itu rasio investasi terhadap tenaga kerja itu kan 1,25 miliar ya. Jadi nampak ini memang sangat padat modal ya. Memang dilihat dari per sektor, logam dasar itu paling tinggi 89 T, pertambangan 71,4 T, kimia dan farmasi 48,1 T, kemudian telkom 49, perumahan 58,3,
dan perkantoran. Jadi nampak ini adalah sangat padat modal tentu saja, dan daya serap terhadap tenaga kerja yang membutuhkan peluang kerja ini masih jauh kalau hanya mengandalkan investasi tentu saja, terutama PMA di sini, dan apalagi sekarang ini nikel ini yang menjadi primadona investasi ini, tentu saja batu bara dan sawit juga. Nikel dan batu bara ya terutama, ini kan sangat padat modal dan didominasi oleh pengusaha Cina ya. Masuk tenaga kerja, kalau semi skill tentu saja silahkan, tapi juga sampai kepada tenaga kerja unskilled, tenaga kerja kasar, itu juga banyak dilaporkan oleh berbagai pihak tentang tenaga kerja yang diserap oleh pertambangan nikel. Jadi ini catatannya bahwa karena sangat padat modal dan kemudian dominasi, kalau Singapura memang tertinggi, tapi Singapura itu kan pusat keuangan dunia. Jadi sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan dunia yang mencatatkan perusahaan-perusahaannya di Singapura, dan saya kira sebagian juga dari China. Jadi sebenarnya dominasi investasi ini sebenarnya adalah China ya, dan itu harusnya gaining position Indonesia, pemerintah ini harusnya harus ditingkatkan sedemikian menjadi lebih signifikan agar tenaga kerja lokal ini lebih terserap semaksimal mungkin, yang selama ini agak terabaikan menurut saya. Baik Prof, tapi kalau begitu bisa dikatakan tidak sesuai begitu dengan, dalam artian masih belum lah dengan target ataupun semangatnya dari investasi yang dibukakan pintu selebar-lebarnya, karpet merah diberikan untuk menyerap tenaga kerja, penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia, Prof, sejauh ini. Iya, itu masalah yang sangat kritis ya, saya kira. Samping yang secara formal pun tadi rasio investasi per tenaga kerja masih sangat mahal, 1,25 miliar, tapi di lapangan juga mencatat bahwa ada satu kasus di Sulawesi ya, bahwa misal satu perusahaan ya yang terkenal di sana menjanjikan misalnya 27.000, tapi di lapangan para peneliti hanya 30% saja tenaga kerja lokal. Sebagian besar yang lain adalah diisi oleh tenaga kerja yang kasar sekalipun oleh berasal dari China. Nah, ini saya kira perdebatan ini belum selesai karena di lapangan masih seperti itu. Baik. Kita Prof, kita kan cermati sejauh mana dengan komposisi nanti penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri bisa ikut juga membantu penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sendiri. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan porsi dari penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat komposisinya dari PMDN sekitar 315,4 triliun rupiah. Sementara PMA nampaknya juga masih mendominasi 363,3 triliun rupiah. Baik, langsung saja kita ulas bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, Ekonom Senior Indef. Baik Prof, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan bicara mengenai PMA, kemudian PMDN ini, komposisi ini apakah sudah mulai menyusul dari PMDN begitu yang seharusnya bisa menjadi backbone atau penopang dari aktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi di tanah air, Prof? Ya, PMDN ini relatif seimbang ya begitu kalau komposisi seperti itu, dan ini kabar baik tentu saja karena kemungkinan PMDN ini tentu saja lebih menekankan kepada tenaga kerja lokal ya, mungkin di berbagai sektor termasuk pertambangan juga dan logam dasar ya. Karena yang menjadi kasus besar itu kalau PMA terutama dari China, di mana tenaga kerja bukan hanya yang skill, semi skill, tapi juga sampai ke unskilled labor ya, yang tenaga kerja kasar pun membanjiri gitulah.
Dan ini saya kira harus direnegosiasi agar disampaikan data-data secara faktual bahwa kita sangat membutuhkan peluang kerja untuk tenaga kerja lokal. Tapi kritiknya juga pada pemerintah itu harus disiapkan. Karena misalnya di pertambangan nikel khususnya ya, yang menjadi kasus hari ini, itu teknologinya tinggi, biayanya besar gitu kan. Yeah. Nah, dan kesiapan tenaga kerja termasuk yang unskilled pun itu perlu pemagangan. Nah, ini harus disiapkan. Nah, ini terkait menurut saya kritik besarnya terhadap pemerintah adalah kita tidak punya payung industrial policy, kebijakan industri yang mengkaitkan antara investasi termasuk alokasi fiskal dan moneternya dari berbagai kegiatan ini terhadap manpower planning gitu. Jadi bukannya kita di fait accompli oleh tenaga kerja yang disalurkan oleh pengusaha-pengusaha atau investor asing maupun nasional dalam negeri, tetapi mereka harus adjustment terhadap manpower planning yang memang sudah kita punya gitu, dan kita siapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, apakah itu sektor pertambangan, logam dasar, kimia, sampai perumahan, sampai ke tenaga kerja yang kasar, semi skill maupun yang skill sekalipun, sehingga lebih maksimal gitu penyerapan tenaga kerja nasional ini. Ya, tapi kalau kita lihat ketersediaan skill, kemampuan dari tenaga kerja Indonesia ya, khususnya memang memiliki pengalaman khusus ataupun terkait dengan teknologi untuk industri pertambangan kan cukup pelik begitu, dalam artian cukup canggih begitu, dan ini akankah membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga diputuskan ya kita mendatangkan saja akhirnya dari investor itu untuk membawa serta juga nih tenaga kerja mereka ke Indonesia? Nggak masalah. Tetapi kita harus mempunyai blueprint, ya, grand design gitu, sekaligus peta jalannya, dan memaksa juga China memperlakukan terhadap para investor di pantai timur itu agar ada transfer teknologi, kalaupun itu harus didatangkan dari negara asal, China, Amerika, Eropa, Jepang dan sebagainya. Ketika itu belum mampu yang skill labor itu untuk disuplai oleh Indonesia sendiri. Nah, tetapi karena lama, maka transfer teknologi itu bisa mempercepat. Artinya pemerintah harus bisa menegakkan regulasi di mana ada kewajiban bagi investor asing itu melakukan transfer teknologi, transfer manajerial, ilmu pengetahuan, dan sampai ke bahkan modal. Kalau China, mengapa Indonesia dulu zaman tahun 70-an bisa melakukannya, kalau sekarang menjadi terlalu longgar gitu. Itu kalau kita SDA ini terus kita eksploitasi, tapi dampak terhadap penciptaan kesempatan kerja, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat daerah di mana ada investasi itu kecil, menjadi sia-sia kan? Oke. Nah, Prof, kira-kira ada kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kalau kita bicara mengenai serapan tenaga kerjanya yang Anda katakan memang masih belum sebanding ataupun berbanding lurus ya dengan penciptaan lapangan tenaga kerja ataupun serapannya terkait dengan investasi yang masuk. Nah, ini kira-kira apa saja yang mungkin perlu dilakukan? Mengingat kan investor ingin juga kemudahan-kemudahan diberikan oleh pemerintah Indonesia begitu. Mungkin itu menjadi salah satu pemikirankah buat mereka kalau kita bicara mengenai labor skill juga di Indonesia ini? Iya, tentu saja kita harus benchmark ya. Karena Indonesia jangan juga tidak berani melakukan sebuah kebijakan yang memang itu lazim, ya, lazim termasuk di China, di berbagai negara. Misalnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kan memang tujuannya adalah penciptaan kesempatan kerja. Nah, oleh karena itu sekarang dibalik, karena memang belum ada industrial policy sebagai payung besarnya, ya segera saja dibuat gitu loh. Undang-undang Cipta Kerjanya sudah ada, lalu kemudian kita mempunyai sekian sektor yang akan digenjot untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam kita.
baik tambang, perkebunan sampai agro gitu, itu harusnya kita punya apa namanya, ya blueprint dan peta jalannya agar win-win, artinya investasi asing juga bisa masuk juga investor dalam negeri tentu saja, tetapi kemudian comply terhadap tujuan nasional kita. Karena kalau tujuan nasional kita tidak tegakkan, salah satunya adalah meng-create employment seperti pasal 27 ya, itu menjadi ya buat apa keberadaan pemerintah ini kalau kita menegakkan tujuan nasional itu gitu. Nah, kalau dengan melihat seperti ini Prof, kira-kira bagaimana PMA, PMDN ini bisa menjadi salah satu ya benchmark juga nih bagi kemajuan negeri kita, begitu dalam artian di situ ada penciptaan lapangan kerja, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat setempat juga langsung ikut terangkat dengan adanya manfaat yang bisa mereka raih begitu dengan investasi yang masuk ke tempat mereka ini Prof. Jadi gini, keadaan sekarang ini memang harus diakui, pemerintah juga harus legowo. Koran besar kemarin ini sudah melaporkan bahwa di balik industri nikel ini kemiskinan meningkat. Artinya apa? Itu sebuah karikatur bahwa memang kita belum menyiapkannya secara sangat baik ya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu investasi atau pengelolaan sumber daya alam ini harus menetapkan tujuan-tujuan, target-target penciptaan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan, misalnya Sulawesi seperti apa, Maluku seperti apa, Jawa seperti apa, sesuai, dan di situ kita harus hitung memang tenaga kerja kasar untuk nikel misalnya. Apakah kita sudah punya pelatihan yang intensif? Karena saya dapat laporan di Kementerian Perindustrian bahwa sampai untuk smelter saja, untuk tenaga kerja kasar yang membutuhkan yang kasar ya, ada keterampilan khusus yang harus disiapkan. Tapi nyatanya itu diisi oleh tenaga kerja asing. Ada dua pertanyaan, apakah level negosiasi kita lemah? Sebenarnya kita sudah punya gitu, atau memang kita tidak memiliki tenaga kerja kasar tersebut. Jadi pertanyaan ini harus diidentifikasi lalu dijawab dengan polisi yang cerdas gitu. Baik, dan gercep gitu loh. Itu dia. Karena ini dan ini ketidakpuasan publik ini di Sulawesi dan Maluku terutama untuk nikel dan beberapa yang lain itu sudah banyak dilaporkan gitu. Baik. Nah, seberapa kuat juga nih langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dan seberapa grecepnya pemerintah untuk mengejar target investasi 1.400 triliun di tahun 2023 ini dengan tadi kondisi di semester pertama sudah mencapai sekitar 678,7 triliun. Ini 48%-an Prof. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Ridin S. Damanhuri, ekonom senior Indef. Ini menarik kalau kita cermati dengan dunia investasi yang memang kita memberikan satu karpet merah juga bagi para investor dengan beragam kemudahan-kemudahan dari sisi entah itu perizinan ataupun persyaratan-persyaratan. Tapi di satu sisi tetap saja bahwa target ataupun tujuan nasional untuk serapan tenaga kerja ini harus menjadi fokus utama juga oleh pemerintah. Ini Prof, bagaimana Prof? Anda melihat perlu ada satu kebijakan khususkah bahwa memang pada saat nanti investor datang, kemudian juga serapan tenaga kerjanya benar-benar dipatuhi begitu, sehingga masyarakat lokal pun tidak hanya menjadi penonton saja begitu. Silakan Prof. Iya, kalau pengalaman saya dapat beberapa informasi ya, sebenarnya di dunia ini ada memang yang lebih buruk lah pengalamannya dari Indonesia. Beberapa negara Afrika yang pengalaman dengan investasi asing ini yang sampai katakanlah menjadi lebih jauh lagi, bukan hanya serapan tenaga kerjanya ini, bahkan menjadi sangat dominan lah gitu. Menguasai perekonomian lokal gitu. Nah, tapi ada beberapa negara juga yang mampu bernegosiasi. Jadi menurut saya pemerintah harus yang sudah direalisasi atau yang sisanya yang masih 52% itu harus meningkatkan kapasitas negosiasi kita agar
dengan segera kita mempunyai list ya terhadap kebutuhan tenaga kerja lokal itu sesuai dengan kemampuan yang bisa disuplai oleh tenaga kerja yang dimiliki Indonesia terhadap berbagai investasi yang diputuskan oleh investor asing maupun nasional untuk invest di berbagai subsektor yang sudah dicatat itu. Saya nggak khawatir kalau perumahan ya, perumahan, perkantoran gitu. Tapi kalau yang terutama yang paling khawatir itu pertambangan ya. Dengan nikel, logam dasar juga, gitu, industri kimia. Saya kira pemerintah harus meningkatkan menegosiasi sambil terjaga dengan diplomasi ya, agar mereka tetap friendly terhadap investasi mereka, baik PMA maupun PMDN. Tetapi kita punya data yang kuat ya tentang kebutuhan tenaga kerja yang bisa kita supply terhadap mereka. Ini saya kira, saya menduga ini belum dilakukan saya. Pertama adalah database tentang tenaga kerja di berbagai sektor yang kira-kira bisa disuplai oleh tenaga kerja lokal. Gitu. Dan lokalnya ada dua pengertian ya. Ada lokal dari luar daerahnya, misalnya Morowali atau Konawe ya, di Sulawesi itu mungkin lokal yang di sananya juga harus dimaksimalkan, didata juga. Gitu. Dan sampai yang disebut kasar itu sampai ke catering misalnya. Sampai ke kebutuhan-kebutuhan di luar fokus pertambangannya. Itu harusnya diinventarisasi sehingga terbangkitlah kemudian ekonomi lokal itu, berbagai kebutuhan baik yang langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian dari investasi asing maupun PMDN itu gitu. Ini belum serius menurut saya. Belum serius. Agar yang sudahlah, tetapi yang masih 52% itu segeralah kita memiliki database tentang baik yang langsung terhadap sektor itu maupun yang tidak langsung. Terakhir Prof, optimisme Anda upaya pemerintah untuk mengejar target 1.400 triliun, apakah masih cukup terjal atau akan bisa mampu mengejar target tersebut? Ya, kalau saya katakanlah menghitung neraca dampak dari beberapa resesi di Amerika, di Eropa, perang selesai, perlambatan di China, itu akan berpengaruh. Tetapi itu semua kan dampaknya tidak langsung. Jadi yang masih bisa kita maksimalkan adalah karena para investor itu ada di Singapura, di China yang juga tidak terlalu langsung terpengaruh oleh perang itu, Amerika maupun bahkan Jepang ya yang relatif lebih aman gitu. Kemudian Amerika, hendaknya ini kapasitas negosiasi kita harus ditingkatkan untuk mengejar kepentingan nasional di dalam rangka investasi itu, terutama adalah penciptakan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Tetapi pada saat yang sama bisa nggak dalam waktu yang katakanlah 1 tahun ke depan juga Indonesia mempunyai blueprint ya, blueprint yang sementara lah gitu loh. Sehingga nanti bisa nggak ada transfer teknologi misalnya, transfer ilmu pengetahuan loh. Setidaknya itu kalau di China kan sampai ke transfer manajerial sampai ke modal. Ya mungkin nantilah next gitu pemerintahnya akan datang. Tapi untuk transfer teknologi yang semi skill misalnya masih bisa menurut saya. Mengapa tidak gitu? Baik Prof, berarti memang masih ada PR nih yang harus segera dituntaskan juga oleh pemerintah, begitu, di samping tetap mengejar target nilai investasi di Indonesia begitu baik PMA maupun PMDN, tapi yang penting juga dan utama adalah kita juga menciptakan kesempatan kerja ini bagi masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Prof Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan hari ini kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Prof. Sama-sama. Terima kasih.